Selamat malam pemirsa, yang baru saja Anda saksikan ini adalah peristiwa penembakan yang terjadi hari Selasa 2 Mei lalu di kantor MUI Pusat di Jakarta. Dan seperti yang kita ketahui, pelaku akhirnya meninggal setelah beberapa lama diamankan oleh petugas keamanan di kantor MUI. Sebelumnya pelaku melakukan penembakan di sana yang sempat melukai 2 orang dan juga sempat melakukan memaksa untuk bertemu dengan pimpinan MUI yang berujung dengan penembakan itu. Namun yang masih menjadi misteri adalah apa sesungguhnya motif pelaku melakukan penembakan di sana dan apa pula penyebab kematian dari pelaku yang sampai sekarang juga masih belum terjawab. Siapa sesungguhnya dalang di balik pelaku penembakan? Kami akan mencoba menggalinya malam hari ini di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Tidak dapat menjelaskan kepentingannya apa, bertemu dengan siapa, namanya siapa, di Pamdal ditahan. Dan kemudian yang bersangkutan mengeluarkan senjata airsoft gun, airsoft gun, bukan senjata api. Pada saat proses diamankan beberapa saat, kemudian tersangka ini pingsan, langsung dilarikan ke Puskesmas Menteng dan pada saat diperiksa oleh dokter Puskesmas yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia. Juga saya kira penting untuk diungkap secara detail bagaimana transaksi keuangan. Begitu kita lihat surat yang masuk itu di awal 2022, di dalam transaksi keuangan 2022 itu juga cukup banyak transaksi sampai puluhan juta. Jika diungkap akan bisa menguatkan keutuhan di dalam melihat kasus ini. Untuk berbincang terkait tema ini sudah hadir sejumlah narasumber bersama saya di studio. Ada Bapak Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua MUI Pusat. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Boleh digunakan mikrofonnya Pak Kiai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Dan di sebelah kiri saya ada Bung Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat malam Bung Reza. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di ujung sana ada Mas Sofyan Sauri, mantan napi teroris. Selamat malam Mas Sofyan. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan juga bergabung bersama kita secara virtual ini ada Mbak Ini Farizat. Mbak Ini Farizat, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, Mbak ini pemirsa adalah menantu dari pelaku penembakan almarhum Pak Mustafa NR ya Mbak Ini ya. Ya, betul. Baik, nanti saya akan berbincang dengan Mbak Ini, tapi sebelumnya saya ingin ke Pak Kiai dulu. Pak Kiai, ini pelaku kan katanya sudah beberapa kali ke kantor pusat MUI. Sebelumnya datang membawa surat untuk meminta izin bertemu dengan pimpinan MUI. Ada nggak di antara pimpinan MUI yang mengenal pelaku? Dari seluruh pimpinan nggak ada yang mengenal. Sama sekali tidak ada yang kenal? Tidak ada yang mengenal dari pimpinan itu. Dia datang mulai 2014 pernah ada suratnya, 2022 tanggal 25 Juli itu pernah ngirim surat. Dan di lampiran kedua itu ditulis ketuanya itu nama saya, Khalil Nafis. Ditujukan ke Anda langsung? Anda sempat baca itu surat-suratnya? Saya nggak sampai karena surat itu kan modelnya di MUI ada klasifikasi ya. Ketika harus dijawab oleh lembaga penting tergantung pada levelnya. Kalau skala nasional dijawab oleh MUI, tapi kalau tidak disposisi. Atau bisa dijawab oleh individu. Orang sekedar konsultasi lalu minta jawaban secara individu, kita ya memberikan semacam konsultasi. Ada suatu surat yang itu tidak dianggap penting oleh kita, ya kita abaikan. Nah ini termasuk surat yang diabaikan, makanya sebelum nyampe ke saya. Surat yang dianggap nggak penting berarti? Nggak penting diabaikan, makanya surat ketika masuk ke MUI dimasuk kepada komisi kajian, di komisi kajian dianggap tidak penting, meskipun ada nama saya itu nggak sampai ke saya pun juga nggak sampai baca surat itu. Baru setelah ada kejadian ini semua surat-surat yang masuk dibuka lagi, ada surat apa saja yang masuk ke MUI. Apa poin yang menarik perhatian Anda dari surat-surat yang dikirimkan Pak Kiai? Surat mungkin awal bisa ditampilkan juga di sini ya. Ya, surat awal-awalnya itu mengaku dia adalah utusan Tuhan. Kemudian dia merasa wakil Nabi Muhammad SAW.
misinya adalah bikin persatuan seluruh dunia. Dia minta dinobatkan dan juga diakui dan disahkan sebagai misi tadi, persatuan dunia. Persatuan umat Islam seluruh Persatuan dunia. umat Islam seluruh dunia. Kemudian yang dia sampaikan dia sebagai utusan Tuhan dan wakil Nabi. Dan MUI disuruh mendeklar lah kira-kira gitu kalau yang kami baca di dalam suratnya itu. Kemudian dia merasa menuntut keadilan dan berani bersumpah dan berani memberikan bukti kalau yang dia sampaikan itu benar. Tapi berikutnya ada surat ancaman dari sumpah yang kedua, termasuk surat yang dikirim kepada Kapolda Metro Jaya. Itu di dalamnya bahwa dia akan bawa pisau, bawa senjata, dan akan membunuh para penguasa pejabat negeri ini, khususnya terutama adalah pejabat dan sekretariat MUI Republik Indonesia. Jadi cara tulisan dan cara berargumentasi dalam surat itu titik komanya karena diketik ya. Itu menggambarkan dari level intelektualnya lah ya. Oleh karena itu kita tidak menganggap ini penting untuk dijawab oleh lembaga dan juga tidak merasa penting untuk dijawab secara individu. Toh ini nggak punya komunitas dan tidak punya jejak organisasi, maka kami pikir ini urusan di Lampung dan ternyata memang pernah berurusan dengan MUI Lampung. Jadi ini diatasin paling pol ya tingkat kabupaten kota, nggak sampai provinsi karena tidak ada komunitas. Jadi kita kadang-kadang tapi kan kita sebentar Pak Kiai, tapi kan kita nggak tahu benar-benar dia nggak punya komunitas, nggak terkait dengan organisasi tertentu, kita belum tahu ya. Polisi juga belum diketahui. Kalau terkait dengan organisasi tertentu kita tidak menyelidiki ya. Tetapi dengan diatasi oleh MUI di Lampung itu kan berarti tidak perlu diatasi oleh MUI pusat. Artinya yang tidak skala nasional tidak perlu ditarik secara nasional. Kita ada level. Oleh karena itu ketika sudah berurusan dengan MUI di Provinsi Lampung, ya kita serahkan di daerah. Daerahlah yang menyelesaikan urusan ini. Pak Kiai, coba kita dengarkan dari Mbak Ini selaku keluarga dari pelaku penembakan ini. Mbak Ini mungkin tadi sudah mendengarkan ya Mbak ya, bagaimana dijelaskan bahwa Bapak ini mengaku sebagai utusan Nabi, punya keinginan untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Ini kan agak aneh dan mungkin agak janggal kalau kita nggak bisa menerima dengan akal sehat gitu Mbak ya. Kalau Anda melihat memang ada seperti itu nggak? Ada hal yang aneh yang diperhatikan dengan mertua Anda? Enggak. Kalau soalnya untuk keseharian orang tua saya itu ya wajar gitu, sewajarnya, baik-baik aja dia. Kalau umpamanya sholat, dia sholat. Untuk keseharian bermasyarakat, dia sangat bermasyarakat dia. Bahkan pergaulan di masyarakat dia sangat aktif apabila ada hajatan ataupun ada kematian itu. Ya urusan sholat Jumat dia sholat ke masjid itu tidak ada yang aneh-aneh mungkin atau indikasi mengikuti aliran sesat, aliran tertentu? Enggak sama sekali, enggak. Bagaimana dengan ada tudingan bahwa orang tua Anda ini pernah mengalami gangguan kejiwaan begitu Mbak Ini? Benar nggak seperti itu? Itu kata dulu itu menurut cerita. Nah, dia itu dulu pernah sakit menurut ceritanya dulu. Nah, itu udah berapa tahun yang lalu dia itu sakit panas. Itu berasal dari Kerui, tempat istrinya, tempat ibu mertua saya itu. Nah, dari situlah dia sakit terus timbul bahwa dia itu katanya menceritakan bahwa dia itu pernah bermimpi bertemu Nabi, begitu. Nah, dari situ dia menyatakan bahwa dia ini bahwa diutus oleh Nabi untuk menyampaikan, ya nggak tahu apa yang akan dia sampaikan, kami pun nggak tahu gitu. Mbak Ini, bagaimana tadi Pak Kiai bilang sempat berurusan juga dengan MUI di Lampung, kemudian juga punya rekam jejak melakukan kekerasan dan perusakan di kantor DPRD ya Mbak ya? Itu benar terjadi dan faktor pemicunya apa Mbak Ini? Nah, itu benar terjadi adanya ya udah berapa tahun yang lalu ya gitu. Nah, itu faktornya dia itu kan ingin menyampaikan maksud dia itu kepada pihak berwajib. Nah, kepada MUI dia ingin menyampaikan ya tentang mimpinya itu. Nah, tapi untuk di masyarakat dia tidak pernah mengajak bahwa atau mengatakan bahwa dirinya itu wakil Nabi. Dia tidak pernah mengatakan seperti itu. Pernah ngobrol sama keluarga nggak tentang dia sebagai utusan Nabi, ingin menyatukan umat Islam seluruh dunia? Ke keluarga pernah cerita nggak hal-hal seperti itu? Dulu katanya, kan saya belum ada di sini ya, karena saya sebagai menantu, menurut cerita,
dulu pernah dia menceritakan mimpinya itu kepada masyarakat, kepada saudaranya. Tapi ya masyarakat dan saudaranya itu membantah hal itu, bahwa dia itu katanya disuruh oleh Nabi. Mereka membantah dan tidak menuruti tidak mengikuti apa yang mereka ceritakan, itu ibarat diacukan sama mereka gitu. Oke, baik. Nanti kita masih akan lanjutkan Mbak ini ya Pak Kiai. Kalau kita melihat apakah mungkin ada salah dalam memahami agama atau memang ada pemikiran yang terganggu, tapi nanti Pak Kiai ya kita akan ulas lagi. Bang Reza juga saya ingin minta pendapatnya usai jeda saat lagi di Dua Sisi.